Saat pertama kali membuka halaman pendaftaran SPMB jenjang SMA, terdapat 13 jalur pendaftaran yang dikelompokkan menjadi 2 tahap. Tahap pertama terdiri dari jalur afirmasi, jalur mutasi, dan jalur prestasi, sedangkan tahap kedua adalah jalur domisili. Misalkan murid ingin mendaftar melalui jalur domisili sekolah dengan perjanjian, maka klik menu domisili sekolah dengan perjanjian. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman informasi jalur domisili sekolah dengan perjanjian. Kemudian, klik tombol daftarkan murid untuk melanjutkan proses pendaftaran. Selanjutnya, murid diminta untuk mengisi data awal seperti NISN, jenis lulusan, tahun lulus, sekolah asal, dan kode keamanan. NISN dapat dilihat pada dokumen kelulusan atau data sekolah asal. Pada bagian sekolah asal, jika murid berasal dari SMP di Bali, maka pilih dalam wilayah Provinsi Bali. Jika berasal dari luar Bali, maka pilih luar wilayah Provinsi Bali. Pastikan seluruh data awal sudah benar. Jika sudah sesuai, klik tombol selanjutnya. Pada menu berikutnya, sistem akan menampilkan data murid. Murid diminta untuk memeriksa dan memperbaiki data apabila terdapat kesalahan. Pada bagian biodata, periksa nama murid, nomor KK, tanggal KK, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan data lain yang muncul pada sistem. Pada jalur domisili sekolah dengan perjanjian, desa yang dipilih adalah desa sesuai domisili calon murid yang termasuk dalam cakupan perjanjian sekolah tersebut. Murid wajib mengecek di Juknis untuk info lengkap terkait desa atau pihak yang melakukan perjanjian dengan sekolah. Jika tersedia peta atau titik koordinat, pastikan lokasi sudah sesuai. Apabila seluruh biodata dan alamat sudah lengkap, periksa kembali data tersebut. Jika sudah benar, klik tombol selanjutnya. Pada menu berikutnya, murid diminta untuk mengecek data nilai TKA. Nilai TKA yang digunakan adalah nilai matematika dan bahasa Indonesia. Jika nilai TKA masih kosong atau terdapat ketidaksesuaian, murid dapat melakukan penyesuaian sesuai SHTKA yang dimiliki. Murid juga diminta mengisi nomor HP aktif murid dan nomor HP aktif orang tua atau wali. Nomor HP ini digunakan untuk keperluan informasi dan komunikasi selama proses SPMB online. Jika sudah lengkap, klik tombol selanjutnya. Pada menu berikutnya, murid diminta untuk mengisi nilai rapor. Nilai yang dimasukkan adalah mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan bahasa Inggris. Nilai diisi mulai dari kelas 7 semester 1, kelas 7 semester 2, kelas 8 semester 1, kelas 8 semester 2, sampai kelas 9 semester 1. Masukkan nilai sesuai rapor atau surat keterangan akumulasi nilai rapor. Mohon periksa kembali setiap nilai agar tidak terjadi kesalahan input. Jika seluruh nilai sudah benar, klik tombol selanjutnya. Pada menu berikutnya, murid diminta untuk mengunggah berkas pendaftaran sesuai jalur domisili sekolah dengan perjanjian. Berkas persyaratan umum yang perlu diunggah meliputi akta kelahiran atau surat keterangan lahir, ijazah atau surat keterangan lulus SMP, sederajat, dan surat pernyataan orang tua, wali. Untuk berkas persyaratan khusus jalur domisili sekolah dengan perjanjian, murid perlu mengunggah kartu keluarga, SHTKA atau sertifikat hasil tes kemampuan akademik, dan surat keterangan akumulasi nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Selain itu, murid juga perlu mengunggah surat rekomendasi dari Kelian atau Bendesa Adat, dokumen perjanjian penggunaan aset Banjar Adat atau Desa Adat untuk kepentingan sekolah, serta surat pernyataan kepala sekolah bahwa sekolah benar memiliki perjanjian dengan Banjar Adat atau Desa Adat. Pastikan kartu keluarga yang digunakan sudah sesuai ketentuan jalur domisili. Jika terdapat perubahan data pada kartu keluarga, unggah juga dokumen pendukung sesuai ketentuan sistem. Jika kartu keluarga hilang, unggah surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila diminta oleh sistem. Pastikan seluruh berkas yang diunggah terbaca dengan jelas dan sesuai kolom yang tersedia.
Berkas yang bertanda bintang wajib diunggah. Jika tidak bertanda bintang, maka berkas tersebut bersifat opsional atau disesuaikan dengan kondisi murid. Berkas yang diunggah dapat berupa foto atau file PDF sesuai ketentuan sistem. Mohon pastikan tidak salah dalam mengunggah file. Jika semua data dan berkas sudah benar, klik tombol selanjutnya. Pada menu berikutnya, murid diminta memilih sekolah. Untuk jalur domisili sekolah dengan perjanjian jenjang SMA, murid hanya dapat memilih satu SMA yang telah ditetapkan sesuai ketentuan sekolah dengan perjanjian. Pilih sekolah yang tersedia pada sistem. Jika pilihan sekolah sudah sesuai, klik tombol selanjutnya. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman konfirmasi pilihan sekolah. Periksa kembali sekolah yang dipilih. Jika belum sesuai, murid dapat kembali untuk memperbaiki pilihan. Jika sudah benar dan yakin, klik tombol lanjutkan. Selanjutnya, sistem akan menampilkan seluruh data pendaftaran yang sudah diinput oleh murid. Mohon periksa kembali data dengan teliti, mulai dari biodata, alamat, nilai TKA, nilai rapor, berkas yang diunggah, hingga pilihan sekolah. Jika masih ada data yang perlu diperbaiki, klik tombol kembali. Namun, jika seluruh data sudah benar dan final, centang kotak pernyataan. Kemudian klik tombol simpan. Sistem akan menampilkan pesan konfirmasi. Jika sudah yakin, klik ya, yakin. Setelah itu, akan muncul pesan bahwa murid berhasil mendaftar sebagai peserta SPMB Online 2026. Murid wajib mencetak atau menyimpan bukti ajuan pendaftaran dengan mengklik tombol cetak ajuan pendaftaran. Untuk mengecek status pendaftaran, murid dapat menyalin nomor peserta yang tertera pada bukti ajuan pendaftaran. Nomor peserta tersebut dapat digunakan pada kolom pencarian di halaman utama untuk memantau status pendaftaran. Terakhir, status pendaftaran akan tampil pada sistem dan murid dapat memantau proses pendaftarannya secara berkala. Sekian panduan pendaftaran SPMB jenjang SMA melalui jalur domisili sekolah dengan perjanjian. Semoga bermanfaat dan terima kasih.